Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal engine flash. Ya, kebetulan ya ada contoh di mana engine flash itu ternyata punya efek negatif beneran gitu loh. Jadi ada dari bro, biasanya kalau di kalangan mobil itu Om ya, Om Ahmad Subeki ya. Dia ini sering menangani mobil ya. Mobilnya kalau nggak Agya Ayla ya. Itu ternyata dalam sealnya ada yang melar, katanya mesinnya jadi ngerembes ya, mesinnya jadi ngerembes terus sealnya melar. Dari daftar perawatan ya termasuk normal, penggantian normal, macam-macam normal, cuma yang beda adalah engine flash. Jadi mobilnya selalu periodik pakai engine flash setiap 8.000 km. Nggak ngerti mereknya apa, tapi ya namanya engine flash ya pasti punya sifat kuat lah ya, sifat pelarut yang kuat. Kalau pelarutnya nggak kuat ya daya pembersihnya jelek dong. Nggak akan bisa ngalahkan oli mesin ya, kalau misalnya daya pelarutnya lemah. Masalahnya iya itu zat dengan daya pelarut yang tinggi itu bisa menyebabkan seal rusak. Biasanya kalau daya pelarutnya tinggi itu seal akan mengembang. Kalau daya pelarutnya rendah, seal akan mengkerut. Nah, harusnya ya, kan sekarang ini mobil itu pakai oli sintetik ya, full sintetik atau ya semi sintetik atau ya sembarang lah, mau PAO, mau yang GTL, mau yang Sherpool Plus ya. Itu kan punya sifat seal yang bikin kisut ya. Jadi kalau namanya full sintetik itu cenderung bikin seal kisut. Tentu kalau pabrikan yang baik dicampurilah sama ester ya, biar netral. Bahan full sintetiknya bikin seal kisut, bahan esternya bikin seal mekar. Kalau jumlahnya pas bisa imbang. Yang terjadi si bro ini pakai oli normal kan ya, mestinya kalau oli kan semua orang pada takut pakai oli ester ya, tapi hasilnya apa? Hasilnya seal melar. Seal melar artinya ada bahan yang punya daya larut sangat kuat, dan kalau disebut Mas Subeki itu, Ahmad Subeki, yang jadi tersangka ya cuma engine flash itu. karena dia punya mobil juga sama, umur juga wis puluhan ribu.
nggak mengalami engine flash, nggak mengalami kebocoran, mesin masih tetap normal. Jadi mesin dia normal, nggak bocor, nggak apa gitu. Apa mesinnya kotor? Nggak juga, dilihatkan dari apa tutup mesinnya itu, mesinnya bersih kok. Mungkin penulis juga perlu tunjukkan juga ya bagian dalaman mesin penulis ya, mesin mobil. Penulis kan pakai Fastron Techno 15W50. Selain itu pakai juga, pakai minyak goreng juga. Wis lali merek minyak gorengnya. Nanti ya penulis lihat apa mesin dalamannya bersih atau gimana. Kan kelihatan ya kalau mobil ya, bisa diingok. Yang jelas dia punya mesin sama ya, tapi nggak bocor, tapi apa, nggak mengalami rembes macam-macam, tapi mesinnya juga bersih. Padahal kan orang itu kalau beralasan kalau nggak pakai engine flash mesin itu kotor karena pemakaiannya gini. Dan perlu teman-teman ingat, ketika mengganti oli mesin tanpa dilakukan pembilasan, hal ini akan menyebabkan kerusakan deterjen dan juga sifat pelindung dari oli baru. Oli itu nggak mampu membersihkan mesin, sembuh lah ya boy, itu asale wes ya. Yang bisa membersihkan cuma engine flash. Kalau nggak pakai engine flash, gak kuat. Iya, wes nggak tahu lah. Nah ini loh, tapi ya engine flash yang namanya zat yang punya daya pelarut kuat akan mempengaruhi seal juga. Tapi kan cuma sebentar, cuma 30 menit, cuma berapa menit gitu ya, 5 menit mesin dijalankan. Iya, kalau 5 menit gitu mungkin nggak begitu, nggak tahu lagi ya. Kalau misalnya ya seal direbus di di apa jenenge, cairan apa jenenge, cairan engine cleaner ya, engine flush ya. Gak konsen. Jadi entah ya apa yang terjadi kalau seal itu larutkan di engine flush. Mungkin ya yang pernah lihat untuk produk, oh lihat ini produk ini aman, ini produknya ini, lihat apa jenenge, pakai engine flush ini nggak mengembang, itu sudah direndam ini 3 jam gitu ya, ini sudah 6 jam nggak apa-apa gitu ya. Dari 3 jam pertama gua cek karet gelangnya yang lembut itu sama sekali tidak berubah. 6 jam pun tidak berubah. Artinya ini kalau Anda mau gunakan setiap penggantian oli, boleh-boleh saja. Udah terbukti aman terhadap karet seal. Apalagi untuk karet yang sealnya yang lebih keras itu sama sekali tidak berubah. Baik produk A, B, dan C, karet seal untuk di mesin sama sekali tidak berubah. Oke. Demonya foto produk ya. Nah masalahnya kan mesin nggak cuma dinengok gitu toh kan, pakai engine flush itu ada syaratnya kan. Syaratnya apa? Dicampurkan engine flush terus mesin itu dijalankan. Ada yang sampai
100 km. Ada yang cuma sambil stasioner, ada yang 5 menit, ada yang 15 menit. Nah, itu kan kondisinya beda dengan yang dilakukan oleh itu siapa? Otoproduk. Kalau otoproduk itu kan apa jenenge? Wes dalam suhu ruangan. Cairannya ya dibiarkan suhu ruangan. Nggak pakai direbus segala macam kan. Coba kalau direbus ceritanya mungkin beda ya. Ya apa? Iya wis itu entahlah kenapa kok autoproduk itu ngasih penjelasan yang ya model kayak gitu, kayak asam atau basa itu kan kondisinya juga bergantung dari panas juga kan ya. Apa itu engine cleaner ya, panas, oh nggak nyisa berarti bagus, padahal bisa aja nggak kelihatan. Engine flash kenapa kok nggak dicek di suhu panas juga, coba direbus gitu, dilihat apa bener kalau pakai direbus cairannya hasilnya masih utuh. Mungkin ceritanya lain ya. Itu yang diuji 3 atau 4. Mungkin kalau diuji semua ya yang ada di pasaran nggak akan seperti itu. Kenapa ngomong begini? Ya lihat aja lah bensin ya, bensin solar gitu ya. Kan itu di sistem pembakaran. Sistem pembakaran itu kan pakai elastomer juga, pakai seal juga. Sealnya kan nggak ngembang, nggak opo gitu ya, yang untuk bensin, yang untuk solar nggak ngembang kan. Karena apa? Ya karena suhunya itu nggak tinggi. Baru ketika sampai ruang pembakaran kena suhu tinggi. Sebelum ruang pembakaran ya enggak kan nggak sampai bensin itu mendidih gitu kan, enggak. Solar sampai mendidih kan enggak. Disemprotkan lewat injektor, baru begitu masuk ruang mesin panas. Dan ruang bakar sealnya ya nggak pakai seal karet kan. Ya entahlah kayak gitu wis pokoknya. Yang jelas oli ada bahan pelarutnya itu kan disebut berbahaya ya. Beberapa orang nih, beberapa pemirsa nih, beberapa komentar nih ngomong ke penulis bahwa oli ester itu berbahaya, oli yang ada esternya itu berbahaya. Ini nurutin omongannya siapa ya? Orang Lemigas. Lemigas itu lembaga yang sering nguji-nguji oli. Ingat ya, nguji bukan buat, tapi nguji, menguji. Oke. Saya Hanif, saya peneliti di bidang pelumas cukup lama, mulai dari tahun 2006. Oh, udah lama juga ya. Berkecimpung di penelitian tentang Oli. Ya, Pelumas. Khusus pelumas saja. Khusus pelumas. Oh.
ester itu disebut karena punya daya larut yang kuat, maka dia akan bikin nggak kompatibel terhadap seal. Tapi ini ada kekurangannya, terutama ester ini, Mas. Ester ini dia galak makan seal, makan karet. Nggak ramah terhadap karet ya? Iya, karena dia punya sifat solvensi yang tinggi. Solvent. Asam berarti ada asamnya? Bukan asam, dia punya sifat melarutkan lah. Oh, melarutkan. Jadi kalau kita misalkan dulu waktu kecil tuh suka main ke minyak tanah tuh, gelang karet tuh dimasukin tuh. Oh, bisa ngembang kan? Iya. Nah, kalau full ester dijamin deh, bukan dijamin ya. Dipakai sebentar saja bakalan bocor kemana-mana. Gitu. Karena seal-nya bakalan kemakan. Tapi orangnya nggak jelas ya, ngomong bisa ngembang, bisa kisut gitu ya. Sementara itu dari referensi yang penulis dapatkan, kalau ester daya pelarut kuat itu pasti bikin mengembang. Penulis juga pernah nemu semua bahan yang sifatnya aromatik ya, ada nafta, ada apa gitu, itu bikin seal mengembang. Jadi dia punya pelarut yang kuat, dia akan bikin seal mengembang. Itu efeknya yang aromatiknya. Entah yang mengapa orang Lamigas itu kok ngomong gitu. Mungkin ya karena memang dia hanya nguji ya, nggak mendalami teori. Banyak pendapatnya juga pendapat pribadi ya, saya sendiri, pengalaman saya ngomongnya gitu. Nyoba oli kekentalan itu juga yang depannya kecil disebut bagus, lebih bagus, padahal ya nggak tentu. Dia mestinya harus pastinya tahu lah bahwa oli yang mengandalkan viscosity index improver itu kemampuannya lebih jelek daripada oli yang enggak pakai. Nah, tapi intinya orangnya itu ngomong bahwa ester yang punya daya pelarut kuat itu bakal merusak seal. Nah, kalau dibandingkan ya oli ester dengan zat yang khusus untuk melarutkan sludge, kuat mana coba? Ya perlu diingat bahwa engine flash itu nggak pernah dengar kan kita pakai bahan ester. Engine flash itu ya pakai bahan minyak tanah, pakai bahan nafta, bensin ya, terus pakai bahan solar, diesel fuel, itu kan. Nggak bisa disebut bahwa engine flash itu pasti aman, nggak bisa. Dan ingat juga bahwa yang namanya oli atau oli bekas ya, yang sudah dicampuri engine flash atau tidak, itu masih akan tersiksa di mesin. Nggak bisa hilang 100% kecuali mesinnya dibelah total, dibongkar total. Nah, itu baru hilang. Kalau nggak dibongkar total, di drain pakai cara normal, maka ya pasti masih akan tersisa. Kalau nggak percaya silahkan lihat buku manual, coba baca. Kalau pas ganti oli normal berapa, kalau habis belah mesin berapa, ditunjukkan biasanya. Ditunjukkan toh. Biasanya selisih 10-15% lah. Itu banyak. Mungkin ada yang sombong, "Mas, saya nggak pakai yang model train biasa, saya pakai model sedot." Tetap aja kan model sedot ada keterbatasannya. Apa bisa keambil semua? Apa jaminan oli di mesin itu benar-benar hilang total?
Kalau nggak hilang total, maka sisa-sisa zat engine flush yang sangat sadis terhadap seal ini akan masih tersisa. Nah, kalau masih tersisa, ya nantinya pasti akan menggerogoti seal karena ya menetap di dalam mesin. Oli yang asalnya aman untuk seal jadi nggak aman. Banyak ya yang ngomong, oh mobil saya, oh motor saya berkat rutin melakukan engine flush, performanya jadi oke, jadi ngacir, jadi top. Mobil penulis jelek-jelek ya, enggak, kilometernya nggak banyak sih, kurang dari 20.000. Kencang tuh, olinya juga oli kental ya, 15W50 Ayla 1000 cc. Banter ya, dulu pernah ngukur 0-100 mungkin ya podo karo NMAX mungkin ya. Wah, 18 detikan, lupa penulis angkanya piro, kalau nggak salah 18 detik. Kalau 18 detik podo karo NMAX, malah lebih kencang NMAX ya. Ya yang jelas kenapa sih pakai engine flush itu? Oh, nggak pakai engine flush saja oke kok. Nggak pakai engine flush itu mesin tetap bersih selama oli yang dipilih itu bagus, sesuai, dan nggak asal kemakan iklan. Kalau kita jeli, kalau kita mengamati, bakal masih tetap bagus yang namanya mesin itu, walau seumur-umur nggak pernah pakai engine flush. Karena apa sih fungsi engine flush itu? Membersihkan kotoran toh. Oli, mau yang manapun ya, kalau olinya bagus, itu ada kemampuan membersihkan mesinnya. Membersihkan mesin itu salah satu dari sifat oli. Engine flush kalau nggak hilang benar-benar 100% ketika kita drain ya, bakal masih menyisa, bakal masih bakal masih ada di mesin. Kalau ada yang ketinggal, itu jadi resiko. Makin banyak, makin besar resikonya. Itu kalau mau aman, ya nggak jadi 0-100 deh. Kalau mau aman, terus nggak usah lah pakai engine flush ya. Kalau misalnya mesin sampai berkerak, padahal kita nggak pernah telat ganti oli, yang salah ya olinya. Jangan pernah pakai oli yang sama lagi. Ada tulisannya full synthetic APSN, gede banget, nggak usah dipedulikan. Disebut membersihkan mesin macam-macam, jangan dipedulikan. Lihat fakta lah ya. Kalau mesin masih kotor ya jangan dipakai olinya.
Ya wis lah, itu dulu lah soal engine flash ya. Penulis sekarang sudah sampai berapa? Lebih dari 12.000 ya. Penulis nggak pernah pakai engine flash di motor penulis. Mau ngapain? Apa penulis takut ada kerak? Wah enggak ya. Kalau sampai ada kerak, oli ini saya tidak salah no. Apa performa oke? Kira-kira NMAX standar akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 16 detik itu banter apa enggak? Tapi ini angka ini jangan disamakan dengan yang pakai pakai alat ya. Jangan disamakan yang pakai alat, tapi yang sama-sama pakai speedo inilah. Entah ya, aneh loh ya, lucu ya. Orang takut banget pakai oli ester. Karena apa? Oh, takut ngerusak sil. Kenapa ngerusak sil? Karena ester itu punya daya pelarut yang kuat. Nah, ya wis. Tapi mereka kok wani ya, kok berani pakai engine flash. Padahal daya pelarutnya engine flash itu jauh lebih kuat daripada ester. Ya repotnya itulah ya. Kalau ada yang ngomong aman, ngetesnya ya jangan kayak autoproduk ya. Autoproduk itu ngetes ngawur ya. Ngetes ditaruh meja biasa didiamkan 3 jam 6 jam wis. Cobalah pakai suhu 100 derajat, dikukus gitu loh. Jadi kenapa? Apa jenenge? Itunya, aditifnya ditaruh di kok aditifnya, engine flashnya ditaruh di wadah yang tertutup gitu ya, sama ada dalamnya ada karetnya, terus direbus, semuanya direbus biar nggak kena air ya, tempatnya harus kedap. Jadi sealnya taruh wadah yang tertutup terus direbus. Karena air mendidih itu 100 derajat. Wes, kira-kira kan sama ya, suhunya kayak di mesin. Kan mesin anggap aja idealnya 100 derajat lah. 90 derajat lah ya. Ada kulan macam-macam. Nah, paling enggak wes suhu 100 derajat kan sudah mendekati. Dilihat apa hasilnya mengembang atau enggak. Itu baru tes yang lebih lebih valid lah daripada yang dilakukan untuk produk. Lihat sendiri ya hasilnya gimana. Penulis sih ya, kalau ada yang bahannya minyak tanah, ada yang bahannya solar ya rasanya mekar ya, ada yang bahannya thinner. Ya rame. Tapi yang jelas menurut penulis ya, kalau sampai ada yang gak mau pakai engine oli yang ada esternya gitu ya, wes anti banget, wedi aku wedi nemen aku gitu ya.
takut sekali kalau misalnya nanti pas mesinnya rusak, ini katanya cuma cocok untuk balapan tok gitu ya. Tapi dia malah pakai engine flash karena wah takut karena kalau nggak pakai engine flash mesinnya kotor gitu ya. Itu sebuah apa jenenge, hal yang bertentangan lah ya. Jangan jadi kayak gitu. Kalau penulis sendiri ya, untuk soal engine flash itu wis pastilah ada yang nggak menganjurkan, kebanyakan nggak menganjurkan kalau dari industri itu. Butuhnya kalau wis bener-bener habis dapat mobil bekas oli ini gak karu-karuan. Tapi penulis sendiri kalau misalnya ya dapat mobil bekas kotor, oli ini gak karu-karuan gitu ya, dia pakai oli full sintetis terus, pakai regane larang tapi sing separuh-separuh sing abal-abal, larang bahannya tok tapi aditif kurang. Iya ada kemungkinan memang itu kerannya banyak, tapi penulis tetap nggak menganjurkan pakai yang full apa jenengnya, anginnya banter. Ya wis lah, sudahlah, wis itu dok. Tetap nggak menganjurkan pakai engine flash walaupun mesinnya kotor gak karu-karuan. Lebih aman pakai oli mesin biasa. Kenapa? Karena kalau apa daya pembersihannya terlalu ekstrim ya, itu kotoran kalau rontok semua jeblok ngono ya apa? Lah macet. Jadi saking kotornya gitu ya, kotoran ini jeblok, pelugur kabeh sekaligus. Saking hebatnya anu nih engine flash kan malah ngerusak ya. Terus mending pakai oli yang punya daya pelarut yang bagus lah, oli mineral yang punya daya pembersih bagus. Nggak usah harus maksa yang oli khusus diesel, karena yang ya oli bensin pun sudah ada. Oli mineralnya juga apa ya, kalau susah nyari oli grup 1, kalau di Indonesia itu oli meseran. Kalau misalnya nggak ngerti oli mineral itu, biasanya sama pabrikan ditulis sih high mileage, cuma orang Indonesia nggak ngerti oli high mileage itu untuk apa. Makanya penulis nyoba nyari oli high mileage itu rasanya nggak ada yang jualan di Indonesia. Padahal penting oli high mileage itu, oli yang dipakai ketika umur kendaraan sudah tua. Mengapa sih kalau mobil sudah tua itu, sudah di atas 80.000 km disuruh pakai oli high mileage? Karena oli high mileage itu bikin seal nggak kisut, sementara oli-oli yang disarankan untuk mobil-mobil baru itu bikin seal kisut. Jadi oli terbagi ini itu bikin seal kisut. Nah, oli high mileage itu aman terhadap seal. Aman dalam artian nggak bikin kisut. Nah, mengapa kok nggak bikin kisut? Karena bahannya sudah nggak pakai full sintetis lagi, tapi pakai istilah semi sintetis. Yang kalau menurut pengertian sekarang oli grup 2, kalau pengertian zaman dulu kan campuran antara mineral dan PAO. Kalau sekarang semi sintetis itu kayaknya mengacu ke oli grup 2. Dengan menggunakan bahan oli grup 2, daya kemampuan oli itu lebih bagus terhadap seal. Jadi nggak bikin kisut, nggak bikin mengembang, bahkan kayaknya ada yang sengaja biar agak mengembang. Jadi pakai oli high mileage itu disebut jaminannya nggak bikin mesin bocor. Jadi ya
Intinya kalau dapat mobil bekas, mending pakai oli high mileage. Wes itu. Lagi pula kan mobil bekas biasanya lama toh. Biasanya cocoknya memang oli high mileage. Pabrikan oli memang produksinya oli khusus mobil kendaraan lama kan oli high mileage. Ya silahkan aja pakai oli high mileage itu wes. Kalau misalnya merasa mesinnya kotor ya lihat dong olinya. Cek warna oli, kekentalannya. Ya wis kalau sampai pekat banget ditetes noe sampai coklat ya. Ya pertimbangkan untuk ganti oli. Kalau oli bagus, warna coklat itu mungkin akan masih bagus. Kalau oli jelek, bening pun sudah jelek ya. Ya banyak sih cara menilai oli ya. Kalau itu sudah penulis sudah bahas sebelumnya ya, dari suara, dari kemampuan dan seterusnya. Ya wis, intinya jangan pakai engine plus. Nggak usah, nggak perlu, malah merugikan. Udah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.